Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Aziz, mahasiswa Institut Agama Islam Hamzan Wadi NWDI Pancor. Dalam kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran prodi PGMI. Dan di sini juga saya mengundang salah satu mahasiswa sekaligus ketua HMPS tahun 2019, sekarang sudah di demisioner. Nah, sekarang saya sebutkan di samping saya ini salah satu mahasiswa yang berpengaruh juga di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NWDI Pancor. Bagaimana kabarnya, Kanda? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit mungkin di sini saya akan berbicara masalah atau seputaran prodi PGMI. Sebelum itu, supaya para penonton tahu nama Kanda, status, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ya. Silakan Kanda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Wardani. Asal saya Mujahidin, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela. Saya dulu di tahun 2019 sebagai Ketua HMPS di Prodi PGMI Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor. Ya, sekarang sudah dimisioner. Ya, mungkin kalau status nih Bang Aziz, saya masih ya sudah adalah yang punya, seperti itu. Alhamdulillah sudah perkenalan diri dari Kanda kami. Bagi para penonton, para subscriber yang merasa jomblo, yang naksir sama Kanda, jangan sakit hati dulu ya. Ini baru cuma memiliki, belum status memiliki seutuhnya. Masih ada peluang-peluang untuk lebih kenal lanjut. Bagaimana Kanda? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ternyata cukup satu wanita ya, bukan 1000 wanita. Ya. Oke Kanda, sesuai dengan topik kita Kanda pada sore hari ini, masalah seputaran PGMI. Nah, ceritakan pengalaman Kanda selama kuliah di Institut Agama Islam Hamzan Wadi NWDI Pancor, khususnya untuk prodi PGMI. Ya, pengalaman saya untuk di dalam perkuliahan itu, terutama di prodi PGMI, tentunya kalau kita berada di institut, artinya dia lebih fokus terhadap pembelajaran keagamaan di sana ya, karena sesuai dengan identitasnya yaitu Institut Agama Islam Hamzan Wadi NWDI Pancor. Nah, kemudian kalau kita berkhususkan kepada prodi PGMI, tentunya di sana juga akan lebih kita mendalami tentang bagaimana mengajarkan lebih kepada keagamaan, terutama bagi adik-adik nanti ketika kita sudah terjun menjadi seorang guru, selesai kita menjadi mahasiswa, khususnya mahasiswa PGMI, nanti kita akan berfokus terhadap di madrasah, artinya kita akan mengajarkan lebih ke prioritasnya itu ke keagamaan seperti itu. Tapi tetap kita akan menjadi guru kelas di sana, karena di prodi PGMI itu tidak hanya saja mendalami tentang ilmu keagamaan saja, namun semua pembelajaran di sana kita akan diajarkan. Misalkan matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, semuanya di sana selengkap semuanya kita pelajari. Jadi jangan usah takut kalau kita memilih prodi PGMI itu, karena memang semua MK atau mata kuliah itu kita pelajari, baik umum maupun keagamaan. Ya, itu saja mungkin. Nah, itu pengalaman Kanda. Nah, di sini tadi saya sudah singgung juga bahwa Kanda ini sudah menjabat menjadi ketua HMPS di prodi PGMI. Nah, ketika menjabat sebagai ketua HMPS, nah ini sebagai ujung ya, supaya bagaimana prodi ini maju dan meningkat di dunia maupun di internasional maupun nasionalnya. Apalagi ini untuk prodi PGMI, khususnya kalau di dunia kampus EIH. Nah, bagaimana program-program Kanda selama menjabat sebagai ketua HMPS prodi PGMI?
Sedikit ya, kemarin di tahun 2019 itu ketika pemilihan itu saya cerita sedikit ini, Mas Aziz. Saya itu calon artinya termuda lah istilahnya ya, paling kalau di bahasa Lomboknya istilahnya itu paling bajang lah. Eh, prodinya itu di prodi di tingkatan kelas kita itu dulu di semester 1 itu waktu itu saya dijabatkan oleh teman-teman itu di semester 1 untuk menjadi ketua HMPS. Nah, jadi di sana saya sadar bahwa saya kurang dalam berorganisasi lah seperti itu. Karena kan kita masih baru masuk, langsung di apa namanya dipilih untuk sebagai ketua MPS menang waktu itu. Nah kemudian di sana saya sadar bahwa dengan kekurangan itu saya mencari apa namanya senior-senior berdiskusi tentang bagaimana apa yang harus kita bina atau benahkan di PGMI seperti itu. Dan ternyata waktu pelantikan itu selesai pelantikan langsung kita terbentur dengan COVID-19. Makanya program-program itu semuanya yang sudah kita susun, yang sudah kita rakerkan waktu itu separuhnya yang jalan. Kemarin kita sempat mengadakan seminar pedagogik itu bisa kita bilang nasional lah, karena kita mengundang bukan hanya dari PGMI Pancor saja, semua PGMI se-Indonesia waktu itu kita undang. Namun ada kendala, itu pun berhasil namun sedikit lah seperti itu. Kemudian waktu itu program PGMI juga kita ada namanya safari literasi lah istilahnya. Dan sekarang berkembang menjadi literasi Maulana itu ya sekarang. Dan sekarang mahasiswa PGMI itu banyak sekali yang terjun sekarang kan, terutama kita kemarin kan. Nah itu ya, itu saja. Untuk program berarti dalam tahun 2019 tahun 2020 ini nama PGMI itu bisa mengharumkan, mewakili kampus karena program tadi kan sudah disinggung tentang literasi Maulana. Kita terjun di setiap madrasah-madrasah yang ada di Lombok Timur. Dan alhamdulillah yang diutus itu mahasiswa PGMI, salah satunya Kanda juga dan saya juga sebagai relawan untuk literasi Maulana. Nah, di sini pembahasan selanjutnya itu karena kalau kita berbicara tentang masalah dunia perkampusan, apalagi kita ini yang hidup di Nusa Tenggara Barat ini banyak kampus, bukan cuma swasta, pasti ada negerinya. Nah, kita berbicara tentang perbedaan PGSD dan PGMI. Menurut pandangan sekilas Kanda, bagaimana sih perbedaan PGSD dan PGMI ini? Oke, kalau menurut dari pandangan saya itu perbedaan antara PGSD dan PGMI itu yang mencolok itu adalah di MK-nya terutama. Karena di sana saya lihat kalau di PGS itu kan lebih kepada pembelajaran atau lebih umum lah pembelajarannya itu. Tapi kalau di PGMI itu lebih kedua-duanya lebih malah menurut saya netral lah, agama dan umumnya seperti itu. Jadi itu pandangan saya perbedaannya. Kemudian di apa namanya di ketika kita nanti sudah menjadi seorang guru, misalkan kita alumni PGMI ini, nah nanti di madrasah itu kita akan menjadi guru kelas seperti itu atau sebagai wali kelas. Kemudian kalau kalau PGSD masuk ke PGMI itu dia akan menjadi guru muatan lokal karena dia apa namanya basicnya itu umum seperti itu. Misalkan guru bahasa Inggris, kemudian guru apa namanya seperti itulah pembelajaran umum itu. Itu saja mungkin. Nah, inilah perbedaan PGSD dan PGMI. Tapi supaya jangan salah juga bagi teman-teman yang mengambil PGSD, nggak apa-apa karena bukan sekedar MK kita yang dikasih sama atau difasilitasi sama kampus lah, karena di institut itu berbeda sama kampus-kampus negeri, bahwa institut itu sesuai pandangan Kanda tadi itu banyak basicnya ke pelajaran agama. Nah, kalau kita berbicara tentang peluang kerja, nah ini kaitannya itu sama dari pertanyaan awal sampai yang ketiga ini. Kalau peluang kerja, karena menurut kita ini sebagai guru MI atau SD itu mungkin di kampung-kampung kita itu banyak SD, tapi banyak saingannya juga. Nah, bagaimana
menurut Kanda ini peluang kerjanya ke depan ketika wisuda dan lulusan PGMI, apalagi kan SPD sekarang? Ya, sedikit saya akan menjawab tentang ini. Mungkin nanti ada lebihnya dari nonton ya, yang lebih tahu, yang sudah terjun lah di lapangan seperti itu. Ya, seperti yang sudah banyak kita dengarkan dan sudah banyak kita lihat buktinya bahwa alumni PGMI YIH NW Pancor itu bukan saja dia mengajar di MI saja seperti itu, tapi di SD pun bisa, karena memang di prodi PGMI itu bisa dia masuk dua-duanya gitu. Bisa masuk di SD, ya itu ya itulah, tapi utama itu masuk di MI, tapi bisa, sangat bisa masuk di SD, karena ada di sini di desa saya ini yang bisa dia walaupun alumni PGMI tapi dia menjadi guru kelas di SD seperti itu. Jadi jangan kita takut untuk peluang kerja itu, ya pasti itu kalau kita memang berusaha berikhtiar, kemudian sabar seperti yang dikatakan guru besar kita yaitu Maulana Syekh, ikhlas, sabar, istiqomah, itu yang dikatakan. Kalau kita bisa menjalankan itu, maka semua beban itu akan insya Allah akan terlepas lah insya Allah. Nah, alhamdulillah ya, pertanyaan-pertanyaan yang mewakili para subscriber kita di sini, walaupun subscribernya itu nggak cukup banyak lah, tapi ini cukup mewakili ya, mewakili informasi sekilas untuk prodi PGMI. Nah, sekarang kita berbicara tentang umumnya, bahwa di kampus IAI NWDI Pancor ini atau Institut Agama Islam Hamzanwa di NWDI Pancor ini ada beberapa fakultas. Yang pertama itu Fakultas Tarbiyah, Dakwah, dan Syariah. Nah, bagaimana ini selama mengikuti atau selama ini di dunia perkuliahan Institut Agama Islam Hamzanwa di NWDI Pancor ini, perbedaannya apa sih? Apa dari prodi-prodi lain atau fakultas-fakultas lain itu? Ya kan di YIH itu ada beberapa fakultas yang ada di sana. Utamanya kan kita di Fakultas Tarbiyah, kita kan PGMI. Di Fakultas Tarbiyah itu ada beberapa prodi, ada PAI, PGMI, TBA, dan IAUD. Ya, di sana keempat tempat itu semuanya itu bagus. Kita semanapun kita ambil, ketika kita bersungguh-sungguh itu pasti kan ada jalannya seperti itu ya. Pasti itu saja. Kemudian kalau PAI itu nanti biasanya dia bisa mengajar, katanya yang kita dapatkan ini kan dari dosen-dosen kita itu dia basicnya itu bisa di MI, di SMP, MTS, MA. Nah, itu basic dari PAI itu sih. Ya secara luasnya nanti bisa dilihat di prodi PAI kan. Kita kan prodi PGMI, jadi kita belum mendalami lah gitu. Mungkin itu cukup. Alhamdulillah ya, untuk dunia perkampusan di Institut Agama Islam Hamzanwa di NWDI Pancor. Di sini bukan cuma kita berbicara tentang dunia PGMI aja atau prodi PGMI, tapi secara umumnya yang ada di Institut Agama Islam Hamzanwa di NWDI Pancor itu khususnya untuk semua fakultas ya, yang 3 fakultas itu. Nah, yang terakhir di sini Kanda, supaya para teman-teman yang sudah menonton video ini mungkin ada saran dari Kanda supaya teman-teman juga bukan sekedar teman, tapi saya juga termotivasi untuk kedepannya seperti apa. Ya untuk kita semua lah, pembelajaran kita semua, untuk kita semua, mari kita sama-sama renungi apa yang dikatakan oleh guru kita, guru besar kita. Sudah tercantum di dalam wasiatnya itu, apa katanya? Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin sampai mendapat gelar muflihin. Gelar dunia perlu dijalin dengan ajaran Rabbul Alamin. Nah itu kalau kita renungi madrasapi itu, maka kita akan semangat menuntut ilmu seperti itu. Ya jadi walaupun sekarang ini kita dibatasi oleh adanya COVID-19 atau masihlah dalam jadi kita semangat untuk menjalani hari-hari kita seperti itu. Terutama untuk adik-adik yang akan masuk di yang ingin mendaftar di Institut Agama Islam Hamzanwa, segera daftarkan diri Anda karena mumpung masih lama pendaftarannya. Karena insya Allah semuanya di YIH itu sangat mudah sekali. Insya Allah kita dipermudah. Ya itu saja. Benar. Nah, terima kasih ya atas waktunya Kanda
untuk sore hari ini karena banyak sekali perbincangan kita yang sangat bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Yang di sini yang saya juga akan tambahkan sedikit karena tidak luput kita promosikan kampus. Nah, bahwa di kampus Institut Agama Islam Hamzah Nuwadi NWDI Pancor itu salah satu kampus swasta terbesar dan masalah fasilitasnya itu terpenuhi. Nah, mulai dari ruang micro teaching sudah ada, perpustakaan sudah ada, sama akses internet 24 jam gratis, tinggal daftarkan NPM-nya. Itu dunia kampus kami di Institut Agama Islam Hamzah Nuwadi NWDI Pancor itu. Dan juga masalah biayanya kan mudah Kanda. Biayanya cuma 2 juta berapa itu. Tapi sekarang mungkin sudah diturunkan. Ya, menjadi ya itu sudah. Ya. Dan beasiswanya juga ada. Ya. Nah, itu aja dari kami. Jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share channel ini supaya channel ini juga berkembang, banyak followers, banyak informasi-informasi seputaran perkuliahan atau seputaran PGMI khususnya di Institut Agama Islam Hamzah Nuwadi NWDI Pancor. Salam sejahtera, salam NWDI dan salam mahasiswa. Wallahu muwaffiq wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.